Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin jami'il habaib, wabil khusus al-habib Fahmi As-Segaf, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana biulumihi wal habib Fattah al-Attas wa jamil al-Bashayban wal al-Ba'dud wa jamil habaib alladhi la astati'u an azkura wahidan ba'da wahid. Jamil kiayat hadirin wal hadirat, pada malam hari ini alhamdulillah dengan rahmatnya Allah dan pastinya insyaallah dengan ridhonya Allah pula, kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah tempat ini adalah tempat yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya dari hati dan lisan kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti rasa syukur tersebut dengan hal yang terbaik untuk kita dalam kehidupan dunia kita hingga akhirat kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan bagi beliau salawatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu memerintahkan malaikatnya untuk bersolawat kepada beliau, serta kita umatnya selalu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membacakan sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan sholawat ini juga selalu kita baca dari lisan kecil kita dan muncul dari hati kita pula, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memantaskan kita untuk mendapatkan syafaatnya di kehidupan dunia kita ini hingga kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pada malam hari ini adalah malam pembukaan selapanan Selasa malam Rebo Pahing, majelis zikir dan sholawat Raudhatul Mustafa. Dan insya Allah dari mulai malam ini, setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan dari majelis ini kita mulai lagi. Yang kemarin sempat 1 bulan kita berhenti atau istirahat untuk lebih khusyuk lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka pada setelah malam ini, majlis ini tanda adalah pembukanya dari seluruh majlis-majlis yang dibuka dari majlis ini, entah yang ada di Gunung Kidul maupun yang ada di Purworejo, Wonosobo dan lain sebagainya. Kita ramaikan kembali majlis-majlis sholawat seperti ini. Jangan berhenti untuk tidak menyebarkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui majlis-majlis seperti ini. Seperti kita harus ajak saudara kita, ajak tetangga kita, ajak siapa yang ada di hadapan kita untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini. Karena di majlis-majlis seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan beribu-ribu rahmatnya. Nah, majlis-majlis seperti ini banyak ada di Jogja, di tempatnya Pondok Darul Qalbi. Alhamdulillah mulai malam ini tafadhol, bismillah. Kemudian di Gunung Kidul tempatnya Al-Hikmah, di Purworejo Pondok apa? Asy-Syifa dan lain sebagainya, fadhol. Kemudian di Magelang, selain ada di sini juga ada di tempatnya Habib Fattah. Setiap malam apa, Bin? Selasa Wage di tempatnya Al Habib Fattah Al Attas. Kemudian di Tuguran sendiri pembacaan maulid
juga setiap malam Senin yang saya sendiri hadir untuk belajar bersama-sama dengan beliau para habaib. Saya belajar dengan beliau itu setiap malam Senin Pon. Tafadhol, ayo kita ramaikan majlis-majlis seperti ini. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan keberkahan langsung dari para dzurriyyah, keberkahan langsung dari para habaib, keberkahan langsung dari cucunya baginda Nabi yang mulia Muhammad SAW. Kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Kemudian tidak lupa, saya masih ada satu lupa, majelisnya Al Habib Hasan Ba'bud dan Al Habib Husin Ba'bud setiap malam Selasa Manis. Yang kebetulan Selasa Manis malam Selasa Manis di tempatnya Kali Abu Al Habib Hasan. Fadhol, kita ramaikan. Kita ramaikan untuk apa? Agar kita mengajarkan pada diri kita. Ingat ya, mengajarkan kepada diri kita untuk apa? Cinta dengan baginda Nabi yang mulia. Kalau kita sudah cinta dengan Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah akan terasa ringan. Sebab ada rasa cinta di dalam hati kita. Bukan hanya kata-kata dan bukan hanya ungkapan tulisan saja, tapi rasa cinta itu ada di dalam hati. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, apabila Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita melakukan satu perbuatan, karena rasa cinta kita melakukannya. Karena kita melakukannya karena rasa cinta. Bukan menjadi sebuah kewajiban lagi untuk kita, tapi itu wujud rasa cinta kita kepada baginda yang mulia Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati yang hadir dan duduk di sebelah sana, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita kembali. Pada malam hari ini guru kita kembali lagi. Yang sudah 1 tahun yang lalu duduk bersama dengan kita, kemudian hilang entah kemana. Pada malam hari ini duduk bersama dengan kita lagi. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah, setahun sudah kita gak ketemu dengan beliau. 2 tahun, Bib? 2 tahun sudah gak ketemu dengan beliau. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan kehendaknya yang besar dan yang agung, irodahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, menghadirkan beliau meskipun melalui undangan WA dan lain sebagainya, tapi beliau dengan kemurahan hatinya mau duduk ke sini, berusaha dengan naik mobilnya. Kita hormati, kita dengarkan ceramahnya. Ini guru kita. Tidak bisa tidak, kita harus ikut belajar dengan guru kita. Siapa beliau? Al Habib Fahmi bin Abdurrahman As-Segaf, salah seorang daripada dari dzurriyyahnya baginda Nabi yang mulia Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ikhwani, beliau saya mohon atas nama saya pribadi dan atas nama seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, meminta kepada beliau untuk memberikan nasihat yang panjang, jangan yang pendek. Kalau yang pendek setengah jam, 5 menit 10 menit selesai beliau. Tapi kita minta bersama-sama, Habib yang panjang. Kalau dia minta sudah cukup, katakan kurang, sampai capek Habibnya, insya Allah berkah banyak. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berkahnya Habib Fahmi. Ini rasa rindu saya kepada guru kita Al Habib Fahmi bin Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya yang hadir di sini dapat keberkahan dari bangsa As-Segaf. Bangsa As-Segaf, bangsa yang paling tinggi, bangsa yang paling besar, dari yang mulia Al-Ustadzil A'zam Syekh Abdurrahman As-Segaf, bapaknya seluruh para habaib. Ini bukan ayah beliau, tapi kakek beliau yang keberapa itu adalah bapaknya seluruh para habaib. Kebanyakan para habaib dari keturunannya As-Segaf. Nah, mudah-mudahan kita dapat karomahnya beliau, dapat keberkahannya beliau, dapat ilmunya beliau, dapat madatnya beliau, dan dapat doanya beliau. Amin ya rabbal. Kepada Al Habib, guru kita Al Habib Fahmi bin Abdurrahman As-Segaf, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Tafadhol. Tafadhol. Allahumma shalli alaihi. Tidak pakai terjemah atau video Arab ya, wala video Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Ahmaduhu wa syukruhu ala ni'amihi malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikur rahman. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa sahbihi wa man tabi'hum sunnatahum bihudah bidah wa sadaqallahul azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah al-jannata thalatha marat qalatil jannah Allahumma adkhilna al-jannah. Wa man istakhara min an-nar thalatha marat faqalatil nar Allahumma ajirhu min an-nar aw kama qala sadaqallahu sallallahu rasulun nabil karim mahadadzim masyayikh alhamdulillah alamin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal habaib kiram, para habaib, para guru-guru kita sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal pokok setunggal mangke dak tambah dawa wektane. Soalnya Habib pamit ngendikan Beb jangan lebih dari jam 11. Nonton tidak mau. Saestu. Loh. Habib pamit tahu saya tadi begitu datang, begitu kalau duki dek mau langsung tadi Beb pijet. Ya pijet. Ben ngerti nek kula ku saya. Kesel tadi pijet isinya mau sedelok tok gitu loh. Itu Habib pamit semacam itu. Dan di hadapan para habaib, para kiai, para ulama, para asatidzah nyuwun ngapunten ingkang kathah, mohon maaf sebesar-besarnya berdiri saya tempat ini imtithalal amr hanya nglampahi dawuh. Senajan kalih tahun boten diundang, nggih. Pun lali kalih kula Habib pamit. Niat ini saya bloko mohon ada Habib pamitnya. Saya niat kalau sampai akhir Ramadan kemarin Habib Hamid tidak ngundang saya lagi, tak delkon Habib ini nomornya sudah tak niati. Subhanallah malam 23 berjumpa sama saya di Solo di Masjid Al Khair. Beb jangan lupa rutinan. Nah rasito Agus berarti masih boleh masuk tempat ini. Ijek dianggap santri ya walaupun datangnya setahun sekali. Alhamdulillah para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang insya Allah juga dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Alhamdulillah di malam hari ini sebelumnya saya mengucapkan kaitan dengan Idul Fitri minal aidin wal faizin kullu am antum bi khair. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada perbuatan ucapan tidak tanduk saya yang selama ini kumpul dengan jenengan sedoyo ada kesalahannya, minta dimaafkan sebesar-besarnya. Dan saya pun insya Allah walaupun anda tidak punya salah dengan saya sudah saya maafkan. Jadi insya Allah kalau kita saya memaafkan nanti di akhirat juga kumpul semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi Habib Hafiz sudah ngetikan macam-macam pun saja ini mboten sah diterusakan, tapi karena ini takut saya nanti akhirnya tidak dapat amplop ya seperempat jam tak lakoni. Yun ngapunten ya, mohon maaf ini cuma sedabur aja supaya jangan ingat dengan saya 2 tahun tidak jumpa. Ya mohon maaf aful habaib Bapak Asatidz al-afu semua di sini nanti bahasa campur. Rencana saya dengan bahasa Jawa tapi Habib Haid ngomong bahasa Indonesia kalau lagi bingung. Wah, begini. Saya ini kalau bahasa Indonesia, ceramah bahasa Indonesia itu paling lama 20 menit paling lama. Tapi kalau bahasa Jawa bisa 3 jam.
Kira-kira bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Jenengnya bahasa Jawa. Enak wong kene ya, wong Solo. Ya. Alhamdulillah. Di awal tadi saya mau membaca sebuah ayat yang Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Marilah bergegas-gegas, ayo podo cepet-cepet paksakan diri untuk mencari maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala lan pados swarga. Nek penyebat swarga niku kaitan kalih napa? Kalih yuswa manungsa, umur manusia. Surga adalah terminal akhir kita menuju nanti kehidupan kita di surga, tempat akhir kita. Amin. Karena kita termasuk orang-orang yang di malam hari ini menunjukkan bahwa kita cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 99,9% insya Allah surganya Allah dekat pada diri kita. Karena surga milik baginda Muhammad. Kalau saya tidak cinta dengan Habib Hamid, tidak mungkin saya boleh masuk ke tempat ini. Seperti kalau kita ingin surganya Allah, tidak cinta baginda Muhammad, tidak mungkin masuk surganya Allah. Karena surga Allah, Allah ciptakan laulaka ya Muhammad lam khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Rasulullah Muhammad, aku tidak menciptakan surga untuk dirimu. Jadi surga ini untuk baginda Muhammad. Karena kita cinta di malam hari, mewujudkan cinta kita pada baginda Muhammad, insya Allah kita kelak akan kumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Surga itu Allah mengatakan luasnya ardhus samawat wal ard, luasnya 7 kali langit 7 kali bumi. Mang bayangke wiyare swarga niku ping 7 langit ping 7 bumi niki. Saiki jenengan bumi kados ngoten niki. Namung setunggal ukuran tok, satu ukuran di dunia ini jenengan gesang teng mriki niku mboten nesu-usuan. Mboten sak donya. Niki men panggenan iki lho. Tempat yang hanya ukuran segini ini kita duduk orang sekitar 4 juta tak etong niki nggih tetep longgar. Sing sila nggih saged, sing slonjor saged, sing ongkang-ongkang, sing mepet, sing ngiler saged sedaya. Apalagi dunia diisi oleh orang dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir nanti, dan berikut juga makhluk-makhluk lainnya, tetap liar, tetap ombo dunia nek wong niku. Dunia lagi swarga ping 7 dunia, ping 7 langit, tapi Allah berikan uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang bertakwa. Lagi saya pertanyaan, pinten jumlah tiang takwa niku? Kalau mau tahu berapa jumlahnya, kita ambil dari atas, nggih, saking wingi. Allah nyiptakan manusia, wiwit Mbah Adam kalih Mbah Putri Hawa ngantos mengkem menungso paling akhir niku jumlahe miliaran, mungkin triliun. Namanya manusia. Setelah jadi manusia, Allah ambil saringan, dipedet saringan Gusti Allah, menungso ndekwa dilebetke teng saringan, digoyang mbek Gusti Allah, digoconi. Lah, kados njenengan ngayaki apa? Wos sing beras iki lho. Sing reget-reget mandap, sing resik tetep teng inggil. Manusia diayak oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar manusia yang namanya orang Islam, yang ndak Islam di luar. Niku tesih ageng bolongane ayaan dek Allah. Dados tiang muslim. Berarti dari manusia keluar orang Islam. Lah, saking tiang Islam dek Allah mendet saringan ingkang bolongane alit-alit diayak meleh kalih Gusti Allah, sing Islam sing boten saya medal kanton tiang-tiang sekedhik ingkang asma tiang takwa. Lah niku sing asal swarga.
Jadi bagian ketiga, dari manusia turun orang Islam, dari Islam turun orang takwa. Uiddat lil muttaqin, bagian ingkang kaping 3 dawuh ingkang angsal swarga niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinten ingkang purun tresno dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kita manusia ini, setiap orang yang hidup di dunia pasti mengalami kematian. Nggih? Sedaya. Ya, semua manusia pasti mengalami kematian. Lah, mati ndek wau, sedo ndek wau niku langkah pertama kita berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wiwit saking sedo pertama, jenah begitu sedo terus dilebatkan teng alam kubur mujur ngalor niku wiwit pertama, awalul manazil al akhirah. Allah ngendikan langsung ngendikan al qabru awalul manazil al akhirah, kubur niku awal kehidupan akhirat. Terus mboten enten tiang sedo, mboten enten tiang sedo, mboten enten, namung pindah alam. Paham nggih? Contoh ngeten mawon, contoh pindah alam. Ente setunggal ibu-ibu ndelah kok hamil teng dokter di USG, oh ibu anak ibu kembar. Lah di dalam kandungan, di alam kandungan tadi, anak dua tadi, kembar tadi hidup interaksi hubungan, yo kenalan dan segala macam, cerita-cerita, yo kadang mung mboten enten bangun, dan mboten sing dodol rokok. Nek enten rokok ngerokok, kan ndak ada rokok, ndak kumpul gitu aja cerita-cerita. Ibuke pas dahar dipek wong loro hidup, ibuke ngunjuk dipek wong loro gitu loh. Di dalam perut hidup. Sampai dokter mengatakan ini HPL-nya tanggal 30 Februari misalnya. Lahir. Anak kembar bukan mungkin medal langsung kali kan mboten toh. Setunggal bokas setunggal medal. Begitu yang satu lahir ke dunia, sing teng padaran nangis, ya Allah dulurku mati. Padahal cuman pindah alam. Dari alam perut ke alam dunia. Dan mboten saya itu, oh yang dia perut mengatakan mati, padahal tidak mati, pindah dunia. Lah setelah sing setunggal medal, oh nggih mboten sedo, ternyata mau pindah alam tok, saking padaran teng alam kandungan ke alam dunia. Interaksi lagi, hubungan segala macam sampai besar. Sampai berkeluarga, sampai tua akhirnya meninggal dunia. Nangis, ditangisi kados sing ndek wolu teng wadaran medal setunggal sing jero peteng nangis. Dunia ngaten nangis. Sing setunggal sedo dipujurke ngalor nangis sing urip. Sing tersiksa nangis dulurku mati. Padahal ndak pindah alam. Karena apa? Kita bakal nyusul. Nah, alam inilah awal perjalanan menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kantun kita pripun? Allah niku nyiptakan kita dengan ciptaan Allah yang mana Rasul dapat dawuh saking Gusti Allah, angsal nasihat saking Gusti Allah ngendikan apa? Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, seliramu tak urip ning donya bebas. Meh dadi wong sae nggih monggo, tiyang ala nggih monggo, dados tiyang sing ngaji monggo, tiyang sing sok mboten seneng ngaji nggih monggo, terserah. Kehidupan itu bebas. Isma syi'ta, karepmu. Jadi kita hidup di dunia bebas. Tidak ada perintah kudu ngene mboten. Makanya di Al-Qur'an Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, mboten ada paksaan. Ini Allah sing ngendikan. Mboten dipaksa. Purun selamat nggih menurut agama. Nek mboten purun, mboten selamat, mboten menurut agama kan gitu. Isma syi'ta ya Muhammad. Bebas kesamu. Tapi niku mboten titik, koma. Fa innaka mayyitun. Lek aja lari Muhammad, sliramu bakal mati. Ngoten iki. Terus mandhap teng kula, he fahmi isma syi'ta, fahmi karepmu. Bebas uripmu sak karepmu, bebas milih dadi wong apik, terserah wong elek terserah. Ling iliko kowe bakal mati. Nah, kalau kita punya iman dan punya takwa dan punya harapan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ayo cepet-cepet oyak-oyan pados sepurane Gusti Allah. Pripun carane nglampahi sedaya dawuh-dawuh Gusti Allah
lan nebi sedaya larangane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pasti asal sepurane Allah Subhanahu wa taala. Nek pun asal sepurane Gusti Allah, pasti wa jannah mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, cuman apa? Cari ampunannya Allah. Lah, ampunannya Allah itu akan kita dapatkan kalau kita tuh minta sae. Kita berbuat baik dalam kehidupan kita, insya Allah kita dapat ampunannya Allah. Tidak berbuat baik ya tidak dapat. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Man sa'alallahul jannata thalatha marratin qalatil jannah Allah madkhulhu jannah. Sapa wonge sing nyuwun dumateng Allah kaping 3 nyuwun swarga. Duh Gusti Allah kuwi swarga. Allahumma adkhilna jannah ya Rabb, Allahumma adkhilna jannah ya Rabb, Allahumma adkhilna jannah ya Rabb. Nyuwun swargane Allah Subhanahu wa taala kanthi nyuwun sepurane Allah Subhanahu wa taala kaping 3 swarga ngendikan ya Allah, surga jawab krungu jenengan donga niku mireng. Duh Gusti Allah manglebet ketiyang niku sang swarga kula. Swarga. Kalau kita minta sama Allah surga 3 kali kata Rasulullah, dengan hati kita hadir minta surganya Allah, dengan hati kita mintanya 3 kali, maka surga mengatakan ya Allah masukkan orang tersebut di dalam surgaku ya Allah. Wa man istajara minan nar 3 marrat faqala nar Allah majirhu minan nar. Barang siapa orang-orangnya yang meminta ampun sama Allah, minta jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala 3 kali, maka neraka mengatakan ya Allah jauhkan orang tadi daripada nerakaku ya Allah. Kanjeng Nabi kan ngendikan. Nah ini tugas kita apa? Cari ampunannya Allah dan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, mlebet surga paling enak niku. Nah, ini yang diminta diajar Rasul pada diri kita. Soal surga ini macam-macam. Surga itu hidupnya dengan kenikmatan. Surga itu identik dengan kenikmatan, dengan keindahan. Orang yang surga eneng gali, surga eneng preman, boten enten. Surga isinya widodari, surga isinya buah-buahan, surga isinya banyak sungai-sungai dari susu, sungai daripada madu. Enak. Ini surga yang kita dengar. Padahal surga itu dikatakan oleh Rasulullah, la ainun ra'at wala udhun sami'at wala ala qalbi wala khatara ala qalbi bashar. Yang kita dengar di Al-Qur'an, yang kita dengar dari para ulama-ulama tentang surganya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan indah luar biasa, itu hanya fata morgana, hanya suatu semampu kita membayangkan. Tapi yang sebenarnya tidak pernah mata memandang keindahan seperti surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita telinga kita, otak kita membayangkan kenikmatan semacam itu, dan belum pernah dalam hati kita membayangkan satu kenikmatan seperti kenikmatan hakiki surga yang sebenarnya. Karena kenikmatan surga yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang Allah janjikan uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman Rasul menerangkan surga itu macam-macam. Ada surga Jannatul Firdaus, Jannatul A'la, macam-macam surga itu. Nah, sekali waktu Rasul mengatakan pada sahabatnya bahwasanya inna fil jannati ghurfan tara dhuhuruhum min butunihim wa butunihim min wa butunuhum min dhuhurihim. Was'al al-Arabi ya Rasulullah liman hadha ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman atabal kalam wa at'amut ta'am wa adamus siyam wa salatul lail wan nasus siyam. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak keindahan surga yang Allah ciptakan untuk diri manusia yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya serba indah luar biasa, ada satu ghurfan, satu kamar, satu ruangan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, tara dhuhuruhum min butunihim. Bisa kita memandang luar dari dalam surga itu kita. Jadi kamar tadi itu walaupun tertutup kita bisa memandang luarnya dari indahnya surga tadi.
Dan kalau kita di luar bisa memandang dalamnya satu ruangan tersebut. Waktu Rasul mengucap semacam itu, ada seorang Arabi, orang Badui, orang gunung yang tidak pernah kenal apa-apa, datang sama Rasul tanya, "Liman ya Rasulullah?" Loh, kok enak men Kanjeng Nabi Muhammad, swarga kok kados ngoten indah. Kula teng jero saged ningali sing teng Jawi, sing teng Jawi saged ningali sing teng jero iki luar biasa. Dingge sinten niku? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngendikan, "Liman atobal kalam." Enten sekawan golongan sing asal daerah niku kamar nek wau, enten sekawan golongan ingkang sepindah liman atobal kalam. Nggih niku sepindah dingge tiang-tiang ingkang jagi lesan tutuk niki nggih. Nek ngendikan sing sae, ucapannya baik, tidak menyakiti orang lain, ucapannya jujur, orang dengar ucapan itu senang, tertarik ucapannya, langsung ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, orang yang mengingatkan kepada sholat, mengingat kepada Allah, orang ini nanti yang akan dapat surganya Allah, yang keindahannya bisa dilihat dari dalam dan bisa dilihat dari luar. Atau bal kalam, jaga lisan kita. Dan saat ini nek kita saat ini tinggal di zaman akhir niki, zaman corona, zaman now niki, subhanallah, khususnya teng Indonesia mau betul tenggelamnya. Indonesia ini coba membikak teng medsos, teng televisi, teng koran, teng budi-budi niku kita ucapan sing temen niku ucapan sing sae napa mboten sae. Hampir semua ucapan yang tidak baik yang ada di medsos. Nyeritake si fulan begini, si fulan begini, bintang film ini purian, iki pegatan, iki hina, ini begitu, segala macam diucapkan. Ngeten aja swarga, mboten mungkin swarga. Lenggah sarang-sarang ngerasani. Enten tiang anteng dibedol, dijak patu, jak tukaran. Mboten mungkin berebut swargane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Atobal kalam. Penjaga lisan ini yang lebih baik. Pada zaman sekarang ini nek lisannya dijagi mboten payu. Zaman edan nek ora melu edan ora keduman. Wis kabeh. Ora ulamae, ora pemerintahe, ora rakyate, wah wis gembar-gembor ngegawe padu. Nyucuk kono, nyucuk kene. Nah, akhirnya yang terjadi perkelahian. Kita lihat jujur aja, kita lihat di Indonesia, di negara kita Indonesia, kita lihat di kota kita lah, coba kita bayangkan 10 tahun yang lalu sama sekarang ini mana lebih tenang kehidupan kita? Dulu lebih tenang. Kenapa? Sekarang kabeh ngucap, orang mudeng yo melu-melu tadi. Ya tuh, dibuka sedikit, wah melu, yo bener, yo bener. Apa? Ndak tahu. Nyeritake wong kejelekan orang tapi sembuh orang mudeng. Sing dia omongke kenal oleh orang. Misalnya ada berita, misal contoh aja, seorang misalnya mbuh kuwi pemerintah, mbuh kuwi ulama berbuat begini. Awake dhewe wong saka Magelang, mboten nate ketemu, mboten kenal. Yo melu, oh bener ngono, ketemu, mboten nate ketemu. Lah lucu to. Ora kenal, orang paling ngomong elek. Lah iki lucu. Ini pada zaman sekarang ini. Ndak nyalahkan nek corona mboten mandek-mandek. Terus turun corona diperpanjang. Jadi corona sekarang subhanallah modelnya pinter. Nek makin akeh wong sing melu padu nganggo tutuk, ayo terus medsos makin rame terus corona makin kuat. Kuat-kuatan jadi corona, menang di. Yo menang corona ora ketok. Ngerti keplek kok corona. Lah corona yo ora ngerti corona tato sakit, tato meninggal gara-gara covid, gara-gara corona. Corona ditak gebuki ora ketok. Menang corona nih. Nah, biar corona cepat hilang, biar kemakmuran makin jadi, biar kelestarian hidup bisa terjadi di kota-kota kita, ayo jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Rasul mengatakan di hadis lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ukuran nek yang iman dumateng Allah lan dumateng kiamat, yakin mek kiamat, niku ukurane
falyakul khairon, ngendikan ingkang sae, ucapan yang baik. Nek mboten saged ngucap baik, falyasmut, langkung sae mendel, lebih baik diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngendikan kalau ben zaman Rasulullah suka ngambil kerikil, nggih. Batu kecil itu diambil beberapa biji, sok dimut. Nek kula ngemut permen, iki kerikil. Mbok nganti kiamat rantek wong ngemut kerikil ya. Dikunyah mboten tedas, dimut ya rantek-antek. Ditanya, "Kenapa ya Abu Bakar kok mengemut ini? Mengisap ya. Mengisap batu kecil di lesan kenapa? Buat apa?" Kalau saya otomatis kalau ada batu-batu kecil mulut saya tidak bisa ngomong. Kalau saya keluarkan saya takut ngerasani wong, takut ngelek-ngelek wong liya, tak kayak berikil. Kita bayangkan sampai segitunya menjaga lisannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lawake dhewe subhanallah kenal orang ya melu misui. Lah lucu tuh, ini manusia zaman sekarang ini memang rada mumet betul loh. Kenal Anda, ketemu juga tidak pernah, yang satu di mana, welu ngelek-ngelek. Usben kapok, usben nyat kowe ngono nyat. Kowe tahu ndak? Kenal aja ndak? Jenengan ditelepon aja, jenengan telepon ke orang itu, nek punya nomor telepon orang bakal diangkat, ora kenal jenengan kok diangkat. Wah ini ngelek-ngelek lah inilah. Atobal kalam. Surga yang indah tadi itu, yang dimana bisa dilihat dari dalam dan bisa dari luar tadi, didapatkan oleh orang-orang yang bisa menjaga lisannya, ucapan yang baik yang keluar atau tidak mengucap yang tidak baik, ditutup dirinya. Itu orang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, yaitu orang-orang yang mendapatkan surga, keindahan ruang surga yang bisa dilihat dari luar dan dari dalam tadi, yaitu orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lain, yang suka membantu orang lain. Orang sing penting awakku wareg, dulurku, tonggoku karepe wong sing nyambut gawe aku. Hati-hati. Surga itu menanti orang-orang yang tut'imut ta'am, yang suka berbagi. Yang suka berbagi, khususnya kepada sanak keluarga dan para tetangga. Sampai Rasul mengatakan apa? Kalau kamu memasak satu masakan di rumah tangga kamu, tetangga sebelah mencium baunya, wajib untuk dikai. Gawe sate ning omah keluke luar biasa yang tonggo njaluk, oh ojo. Aku tuku daging nyambut gawe, keringetku, tenagaku, nek keblok yo nyambut gawe kono kowe. Ini deh. Iya. Memberi makan orang, memberi makan dalam artian kalau dia dapat ulama Allah Subhanahu wa taala dikatakan memberi makan di sini yaitu orang yang suka membantu, punya makanan dengan makanan, punya uang dengan uang, punya tenaga dengan tenaga, punya ilmu dengan ilmu. Tidak punya apa-apa dongake. Biasanya kan ada orang minta-minta ya, nek coro Jawa ini Solo wong ngemis. Itu dia kata kemis, padahal tekannya Jumat. Itu wong ngemis dulu ada. Ini wong Solo atau umat tenan. Datangnya hari Jumat celukane wong ngemis. Nyuwun. Wah, cek enom jaluk-jaluk nyambut gawe kowe iki. Nyambut gawe ora gelem. Wong cek enom jaluk ngisini saya, metu. Ora ngeki lho. Tidak ngasih itu jenengan kasih uang Rp1.000 sing dongake nganti kiamat. Matur nuwun, insya Allah jenengan tambah rezeki, sehat walafiat, tambah bojo. Amin. Kula ngono, amin. Bojoku krungu dipathak. Ini sudah ndak ngasih misui, getak-getak ngusir. Lah, membagi ini itu adalah karena Allah pun zatnya membagi. Masa awake kira gelem memberikan apa yang kita miliki. Wah, aku meh bantu ora duwe duit iki. Aku duwe tenaga, tak bantu tenagaku. Lah piye carane? Enten tiyang sepah-sepah nyuwun-nyuwun mboten gadah, mboten saged nyukani. Tapi orang tua meh nyebrang, "Yuk Bu, kula gandengke, kula sebrangke." Pun sedekah niku jenengan. Pun berbagi niku. Tut'imut ta'am sami kali niku. Wis ora ngeki. Wah. Nyabrang tak dongake. Wah. Dongake kualik ndak tiba ngarep dhewe to mati.
Nah ini budaya berbagi ini kita sekarang kurang, karena merasa apa? Kondisi sekarang di Indonesia ini rodok kangelan. Jujur aja, kita mesti rezeki rodok angel. Sebetulnya tidak angel rezeki itu, karena sudah dijamin. Ini kondisi semacam ini sampai kiamat pun tetap rezeki kita tetap tidak bakal kurang dari Allah SWT. Waktu kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, 120 hari di dalam kandungan ibu kita, itu Allah perintahkan malaikat untuk menyiapkan ruh di dalam janin kita tadi itu. Masuk ruh. Begitu ruh masuk, Allah tentukan umur kita di dunia berapa lama. Allah tentukan kelahiran kita. Allah tentukan jumlah rezeki kita, dan Allah tentukan kapan kita mati. Allah tentukan 4 bulan dalam perut ibu kita sudah punya. Kita lahir cenger, sungguh rezeki dewe-dewe, dan punya jatah masing-masing. Mungkin jatah saya selama hidup saya 17 miliar misalnya, jaya Allah SWT. Jatah jenengan 2 miliar. 17 miliar ini saya dapatkan dari Allah SWT, bukan cuman dapat waktu 20 tahun terus saya meninggal, berarti wes komplit 17 miliar saya dapat. Kalau rezeki tadi belum komplit semua, tidak mungkin meninggal dunia walaupun dokter angkat tangan. Jadi ukuran orang meninggal itu nek rezekinya masih komplit, nek belum komplit tidak mungkin. Jatah Allah memberikan, saya lahir ke dunia jatahnya misalnya tadi bilang 17 miliar jatah saya. Sebelum 17 miliar mbok aku ditabrak truk, dibom, ngemut, bom meledak, mboten mati kalau. Jatah rezeki senten kok, ndak mungkin kurang. Allah ini beda mbek aku, kowe nyambut gawe mbek aku, engko tak kei tak kei upah bro. Nek kowe sip tak kei 100.000, nyambut damel luar biasa, wah kurang apik nyoh 50.000 tok. Nek iki kula Gusti Allah mboten, innallaha la yakhliful mi'ad, mboten mblejani janji Gusti Allah kados kula benten. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran rezeki manusia itu tidak mungkin kurang sepeser pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kapan mesti jumlahnya pas. Nek enten tiang sing sedo berarti pun genep terus gini. Mesake mati ora nek ora mati mesake mandaan. Kok ngerti terus gini. Lah wis jatahe kok. Jatah 10 juta. Kudune sedo mboten sedo. Lah hari keduanya lah sentek kok ngerti rezekine. Ngripote tanggane. Oh cukup, wis Allah matikan Allah diberikan. Itu karena sudah cukup jatah rezekinya, cukup waktu di dunianya, dan cukup untuk meminjam rohnya Allah Subhanahu wa taala. Roh niki pinjam, hak guna pakai. Hak bukan hak milik, tidak ada hak milik. Fir'aun, anna rabbukumul a'la, sing ngaku Tuhan, yo mati. Karena sewa. Roh ini disewa. Ya tak urip nang donya ya fami tak asili roh. Mungkin aja tak jauh Bali. Dah sing lucu teng Solo enten mungkin jenengan kenal sing ngarang lagu Bengawan Solo. Asmane sinten? Napa? Artinya apa? Hidup toh, tapi mati. Lah lucu toh. Namanya hidup tapi mati. Karena apa? Hak guna pakai. Wancine entek Bali. Lah itulah manusia. Jadi berbagi kita ini. Kalau ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berbagi. Punyanya apa? Dibagikan. Tidak mungkin berkurang. Harta yang disodakohkan, tenaga yang disodakohkan, ilmu yang disodakohkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Rasul mengatakan bertambah dan bertambah dan bertambah. Mboten mungkin kirang. Lho Beb, nek kula gadah yatra sak yuta, nek tak sedekah 50.000 ya kurang lho Beb. Kurang neng kantongmu, neng akhirat muncul. Karena satu kebaikan dibalas 10. Lah nek 50.000 balas pengen 10 pinten? 500.000 kebaikan Anda dapatkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dapat surga lagi, termasuk uiddat lil muttaqin, termasuk yang takwa jenengan. Gitu loh. Gampil. Sebetulnya surga itu gampang kok. Lah Bib, kula mboten gadah yatra, mboten gadah ilmu, mboten gadah tenaga. Saged mesem, saged mang mesem. Lho, guyu tok kita wong guyu. Ora saiki salat ngapunten nggih, wis elek, ireng, wis resor didelok medeni tatone sawak nek ketemu mendelik tok mangut. Wah. Begitu sedo alhamdulillah, ngapa-ngapain donya kayak gitu ya. Tapi nek wong senyum terus kata Habib pamit,
Nggih, panjang umur insyaallah sehat walafiat, bimbing terus. Begitu sedo sing nangis kabeh. Pertama saya nangis kula sik mengki. Saestu. Mungkin ra diundang kene berada bebet. Ya, panjang umur. Bagi. Lah nek wis ora gelem tenaga, duit mboten gadah, bondo mboten gadah, ilmu mboten gadah, tenaga nggih mboten ngedalke, mung gadah mung donga, mboten purun ndongake. Gari donga tok moh, mboten ragat to donga. Orang berdoa tidak pakai ragat, tidak ragat harta, tidak pakai ragat tenaga, tidak pakai ragat waktu. Donga tok dilu moh. Anjuran kula nek ndongake moh gek cepet-cepet dimujurke ngalor, senajan tesih urip. Donga moh kok utel banget iki. Sak utel-utel menungso kuwi, ndonga kek moh kok. Ada. Enten tiyang gedeng kalih kula. Nggih. Amargi kula utang mboten bayar. Ya, kula utang mboten bayar pun 3 tahun. Ditagih ora ngeke. Wis dongan ora iso. Ndonga ora gelem ndongake. Mati aku mau anu layat tok bak bayangke lho iki. Menungso lho iki. Engko tak tuntut ning akhirat. Yo nek ketemu, lha nek ketemu iki. Tak tuntut ning akhirat, tak tagih ning akhirat. Lah masamu ngene debt collector ning akhirat nagihke kowe mboten enten. Jadi jangan kita berpikir bahwa yang kita tuntut di dunia ini terus kekal sampai di akhirat, tidak ada. Kecuali iman takwa tidak mungkin kekal di dunia ini. Iman takwa kita yang kekal di dunia. Maka Rasul mengatakan kalau ingin dapat ruang surga yang indah, yang bisa dipandang dari depan dan dari luar, yaitu tut'imut ta'am, bagilah, berbagi dengan sesama kita apapun yang kita miliki. Yang kedua, yang ketiga Rasul mengatakan apa? Untuk siapa ruangan tadi itu, yang kamar yang indah tadi kata Rasulullah, untuk di surga tadi, yaitu untuk orang ada siam, orang yang membiasakan berpuasa. Kulino siam. Dia bikin kan tempat latihan gitu ya. Sebulan alhamdulillah, 1 bulan kita belajar di satu universitas yang rektornya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dosennya para kiai, para ulama, santrine kula jenengan sedaya. Tempo di kuliah Ramadan, puasa 1 bulan penuh kita belajar. Lho nek wis entuk ya digunakake ilmune. Jenengan sekolah dados insinyur, medal ya digunakake ilmune to, golek ilmu warga digunakake to. Dadi dokter ya tak terapke ilmu dokterku. Dadi SH tak terapke. Berarti petani ya tak terapke ilmune, sekolah kok. Wis sekolah rampung wis mandek. Wis sementing wis sekolah. Lho. Eman-eman. Puasa pun gitu, aku poso, wis sekolah poso, ya tak terus ke. Tambah lanjut baru poso Ramadan, tambah 6 hari nyawal. Mboten saged ya tambah, pokoknya ngajo aja nganti luput Syawal sedina nganti 6 dina, silahkan. Bar kuwi tambah yaumul bid, tambah dinten Senin Kemis. Nah, tambah poso weton. Loh, Beb, kok niku bid'ah lho le. Poso weton kok bid'ah. Poso weton niku hukume sunah. Hukume sunah. Karena apa? Kanjeng Nabi sing ngajari. Didik tiyang sepah, didik guru, didik kiai. Kanjeng Nabi sing mucal. Gurunya kita Rasulullah. Rasul pernah berpuasa Senin Kamis, sahabat tanya, ya Rasul, mengapa kau puasa hari Senin? Karena aku lahir di bulan Senin, di hari Senin. Weton niku. Weton. Poso Senin Kamis kan Senin niku amargi weton Nabi Muhammad dinten Senin. Makanya lahir dinten Senin, poso Senin Kamis dinten Senin. Lah jenengan poso minggu legi, mong poso minggu legi, silakan. Hukumnya sunnah. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ngelingi aku urip wiwit minggu kliwon misalnya. Biasane menurut primbon wong tua bahwa minggu kliwon lahir sok ben mungkin nggih sedo minggu kliwon, hati-hati. Makanya tak nggo sok poso. Ngerti maksudnya? Lah, Anda bayangkan Anda dicabut nyawa oleh Allah SWT dalam keadaan puasa. Kira-kira di mana tempatnya? Surga. Dicabut si siam swarga. Benten dicabut si keplek ya ora swarga. Nah, itu loh. Ada tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Puasa weton itu tujuannya supaya kita ingat
bahwa kita itu bakal meninggal, dan para guru-guru kita mengatakan biasanya kebanyakan orang lahir Minggu Kliwon ya sedo Minggu Kliwon, lahir Selasa Legi yang bisa itu hampir seperti itu, banyak seperti itu. Jadi jogo sih nek pas dicabut cek poso, wah nikmatnya. Makanya tiang-tiang sing sedo di Ramadan iki wah nikmat luar biasa. Dalam keadaan puasa dicabut nyonya cek poso, jelas ibadah kok. Awak itu belum tentu. Awak itu belum tentu. Lain ini pun jelas. Lah, kita nek umpama jenengan dek wingi pas Ramadan nyuwun, ya Allah matikan aku di bulan Ramadan, purun jenengan. Sinten sing purun? Wah, enak kita. Wah, menungso ya. Tapi kepen swarga mboten jenengan. Assalamualaikum. Kepen swarga mboten jenengan. Nek umpama sekian sedosa niki pun mboten, kita sing ngaji niki ibadah lho. Niki ngaji niki ibadah. Sinten sing pun sedosa niki? Lho, kepengin swarga ora sedo mboten swarga lho. Kula nate, nek mboten kula betak kita mriki. Kula nate saking Solo ajeng teng ngene Habib Hamid, ajeng sowan Habib Hamid. Teng mergi niku kula ningali enten mobil, biasa mobil niku enten ban serep to nggih. Di wingking enten ban serep niku. Ban serep niku nek gambare biasa kan obat batuk OBH, kadang BTPN, gabung macam-macam toh, kadang bedak kaladin, gambari teng ban serep niku. Lah niki kula tingali enten gambar nyuwun ngapunten, ketek nyekel batuk. Lho iki kok aneh iki. Lah kok aneh. Terus kula sanjang kalih Mas Kevin, Vin oyak Vin. Oyak kuwi mobil tak delok kok gambari ketek. Oh ya. Delah sepene tulisane. Ketek nyekel batuk ngene, sebenarnya tulisannya memang sulit jadi manusia. Subhanallah, ketek sing ngopo? Memang angel dadi menungso. Soalnya apa? Dikentu minta saya boten purun, lan nek sedo nggih boten purun kepene swarga, nggih lucu, tangeh lamun. Ndak mungkin. Tapi kalau yakin nek jenengan pun nglampahi kesucian, pun ngaji ten mriki pun ngaos, pun selawatan. Swarga, amin. Pasti ini bekal kita masuk ke Allah. Dadi ngono, aja kok kalah mbek ketek ya Allah, menungso kok angel mento diatur sing ngatur ketek. Lagi loh, jangan sampai seperti itu kita ini. Alhamdulillah kita ini sudah menjadi orang yang baik. Oleh karena itu kita lanjutkan, ayo perbanyak puasa. Orang yang mendawamkan puasa. Puasa itu ada puasa Senin Kemis, ada puasa Weton, ada puasa Yaumul Bid. Nah, ngapunten, puasa mutih. Puasa mutih ini banyak kesalahpahaman. Puasa mutih itu bukan hanya makan nasi tok karo uyah mboten. Geblak jangan mengidaan. Sego uyah terus tesi munggah geblak stroke. Ngerti? Puasa mutih itu Yaumil Bid itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itu puasa Bid. Mutih niku tanggal niku. Nggih, 13, 14, 15 Yaumil Bid itu setiap bulan Hijriah. Muharram, Safar, mang pendet 13, 14, 15, so 14, 15, 16 niku lho. Itu puasa mutih. Mboten terus mangane sego putih, tutulke uyah, ngombene banyu putih. Cokoknya putih. Nah, jangan ketok putih, amarga apa? Pucat. Oh, putih bersinar ora. Mbok sebul geblak. Enggak ada asupan vitaminnya. Ampun kalian tuh. Ya, puasa Bid. Ada yang puasanya 3 hari, tanggal 1, 2, 3, ada tanggal 13, 14, 15, ada yang tanggal 27, 28, 29. Monggo. Nah, kalau dawam puasa, sering puasa, insya Allah dapat ruangan yang luar biasa, yang VVIP. Nah, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Engkang kepungkasan kaping sekawan, Rasul ngendikan, tinggi sinten dakwah tinggi as-salatu fil lail wan nasuniyam, tiang engkang asring qiyamul lail. Ampun kados kula ben dalu mboten pamer. Ben dalu kula qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun di waktu malam. Kula bedalu saestu. Leng ngapunten, pipis. Mboten salat. Aja ditiru. Ngene kok jare guru Habib Hamid. Wah iki ngawur. Dakwah Habib ngendikan guru kita. Wah, kita minta doa darinya. Kita minta
Kula iki meh mabur tanpa swiwi. Saya itu Mas. Niku carane ora nyekel gendul ning fly. Keduwur nah apa itu. Soalnya butiannya mboten dhuwur. Bangun di waktu malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu orang pada tidur kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hadits kursinya Allah mengatakan, saya dekat dengan hambaku di sepertiga akhir malam. Allah turun dete mandap ngangge ondo. Dan Allah dekat kepada orang-orang yang qiyamul lail. Jangan nyuwun napa ijabah. Allah mengatakan, sapa sing kepengin tak sepurani, sapa sing kepengin njaluk rezeki, sapa sing kepengin njaluk utange lunas, sapa sing kepengin golek jodoh. Seperti kamu minta sama Allah SWT pasti kabul. Lah saiki kok kon njaluk tengah wengi ora gelem, leng nek misale pas tonton bola kuwi wah beb kangelan beb tong bengi tahajud, wah wis tak lek-leke mboten saged beb saestu. Wis kula paksa mboten saged ngangge bel, ngangge segala macam nggih mboten saged tangi beb. Tapi nek begitu ada final FIFA bola internasional, final jam 2 malam, walah niku komplit kacang, ombe kopi, wis segala macam komplit, wedangane sak macem-maceme, jam 8 turu, jam 2 kurang seprapat wis tangi. Ora sing nangis niku. Bola wis ngono kuwi to. Padahal durung mulai. Iso tangi. Lah inilah manusia, mau memang sulit jadi manusia. Kon tahajud mau aja niru kula. Wis kula jujur, ampun niru kula. Kula bendalu tangi, qiyamul lail tangi ngene. Yes, gitu tok lah. Benten PHP pamit, para HP mriki ya Allah, mang contoh insyaallah kita setia saya kata sapor HP mriki. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang keempat, bangun di waktu malam mesra-mesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ulama mengatakan usahakan kita nangis. Ndak bisa nangis, paksakan bicarane. Lah nek kula mboten nangis tak culek. Nek mboten golek lombok, nangis. Usahakan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu Allah rindu dengan suara kita. Allah merindukan hambanya di waktu malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kula nyuwun ngapunten ya Allah, mangsepurane kula ya Allah, langsung boten ngangge teh ngaling-aling. Set langsung diampuni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang suka qiyamul lail niku mang tingali mesti di wajahnya itu agak keputih-putihan. Amargi apa? Pucet kirang tirem. Itu betul. Leng nek mukanya selalu merah berseri terus, ora tahu qiyamul lail. Mang tingali kula mboten ati bersih. Kula mboten to. Peteng to. Padang beb cedak lampu soalé. Ya. Di waktu malam itulah kata Rasulullah tempat indahnya untuk dekat sama Allah SWT. Para ulama-ulama Allah, para orang-orang yang dekat pada Allah SWT tidak pernah melepaskan waktunya dari mulai jam 2 sampai waktu isyraq, jam 7, jam 8 pagi, boten ate kedat dan tidak tidur sama sekali. Ngaji Quran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nyuwun napa kemawon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kunci. Apapun minta kita dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih sing kepengin nyuwun garwa kalih manyuwun. Saya tak krungu sing itu ya. Manyuwun temriku, insyaallah kabul. Ya, wis hati. Niki sponsor dari Habib Hamid. Itulah 4 golongan tadi yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang VVIP terindahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Rasul yang pertama, saya ulang lagi, yang akan mendapatkan surga VVIP yaitu orang-orang yang atobal kalam, yang bisa menjaga lisannya. Timbang ngucap sing elek langkung becik istighfar, langkung becik sholawat, langkung becik maos Quran. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makan, membagikan apa yang kita miliki pada orang lain demi kemaslahatan orang lain. Itu dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dalam puasa sing asring siam, mboten ngenteni Ramadan tok. Nggih, mboten ngenteni Ramadan tok. Nek kula ngenteni Ramadan niku nek iso
Qasar, jamak qasar kan tidak iso. 30 hari jadi 15 hari carane ya. Jamak qasar poso ya. Ngono lho. Ya, yang keempat yaitu as-shalah bil-lail wan nasun niyam. Di waktu orang pada tidur kita mesra-mesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di waktu menjelang waktu berpisahnya hari Selasa ke hari Rabu ini, di pertengahan malam ini insyaallah Allah jadikan malam kita ini malam termasuk orang-orang yang qiyamul lail yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab bersama kedua orang tua kita, anak istri kita, suami-suami kita, hadiatul kita, guru-guru kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang paling mulia, orang yang memiliki surganya Allah, orang yang memiliki syafaat baginda Muhammad SAW tanpa hisab bersama beliau. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang cinta kepada baginda Muhammad ya Rabb dan dicintai oleh baginda Muhammad ya Allah, mencintai Engkau dan Engkau cintai ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, kami mohon kepadamu di waktu yang mulia ini bersama para guru-guru kami, para habaib-habaib kami ya Rabb. Berkat mereka semua ya Rabb, kami mohon kepadamu ampunkan semua dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kami yang besar, dosa kami yang kecil ya Rabb, yang kami sengaja dan kami sengaja ampunkan ya Rabbal alamin. Dosa kedua orang tua kami, anak istri suami kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan meninggal dunia ampunkan ya Rabb. Ya Allah, datang kami ke tempat ini ya Rabb, kami membawa begitu banyak bekal yang kami miliki ya Rabb. Ada bekal dengan kesulitan, ada bekal dengan penyakit, ada bekal dengan berhutang dan macam-macam yang kami bawa ya Rabb. Kami harapan kami dari tempat ini ya Rabb, ampunkan semua dosa kami, selesaikan semua masalah-masalah kami ya Rabb, mudahkan semua kesulitan kami ya Rabb, mudahkan kami melunasi hutang-hutang kami ya Rabb, dan apa jadi hajat kami kabulkan, hajat dunia kami dengan kemudahan darimu ya Rabb, hajat akhirat kami dengan ampunan darimu ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabb, terimalah semua amal ibadah kami di bulan suci Ramadan kemarin ya Rabb, daripada solat kami, tarawih kami, ibadah itikaf kami, tilawatil Quran kami, sedekah kami, tarawih kami, zakat-zakat kami ya Rabb, dan amal kebaikan yang kami lakukan bulan suci Ramadan terima ya Rabb, dan jadikan puasa kami kemarin sebagai orang-orang mendapatkan titel ketakwaan darimu ya Rabb, yang berhak mendapatkan surgamu ya Rabbal alamin birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma la tad'alna fi maqamin hadha dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa syafaita, wala daynan illa qadaita, wala jahilan illa 'allamta, wala aiban illa satarta, wala hajat min hadunya wal akhirah illa قضيتها وسألتها يا رب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى صحبه. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سميع الأصوات يا سميع الأصوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجات الحاضرين يا رب، حاجات الدنيا ويهب المساء حاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا وللحاضرين كل عسير فيتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا وحاجة الحاضرين إليك كثير، حاجاتنا وحاجة ما سألنا إليك كثير، حاجاتنا سألنا الدعاء إليك كثير، وحاجة إندونيسيا إليك كثير، وحاجة المسلمين إليك كثير يا رب، وأنت بها بصير وأنت بها خبير. اللهم يا رب يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا وأدبنا ويوسع رزقنا الحسية والمعنوية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على فلسطين يا رب ya Allah. Farij al-muslimin Palestin ya Rabb, ya Rabb, bagi saudara kami yang ada di Palestin ya Rabb, bantulah mereka ya Rabb, bantulah mereka yang berada di Palestin ya Rabb, selamatkan mereka ya Rabb, menangkan mereka ya Rabb, menangkan mereka ya Rabbal alamin ya Rabb, ya Allah, sayangi mereka ya Rabb,
kuatkan iman takwa mereka ya Rab, dan jamilah mereka surgamu ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mereka mempertahankan tanah suci-Mu ya Rab, mereka mempertahankan Baitul Maqdis ya Rab. Sayangi mereka ya Rab, ridhai mereka ya Rab, bantu mereka ya Rab. Ya Allah, sebagaimana Engkau membantu para orang-orang di waktu perang Badar ya Rab, bantulah orang-orang Palestina ya Rab, saudara-saudara kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rab, Allahumma Islam al-muslimin, Allahumma Islam al-muslimin, bantulah Islam yang ada di dunia semua ya Rab, yang ada di Indonesia khususnya ya Rab, bantulah Islam yang ada di Indonesia ya Rab, jadikan Indonesia makmur, Indonesia selamat, Indonesia tenang, Indonesia tentram, damai, bahagia ya Rab. Bantulah semua Islam yang ada di dunia ini ya Rab, bantulah pemimpin-pemimpin kami ya Rab, dan menjalankan pemerintahan mereka ya Rab sesuai dengan ajaran Islam ya Rab. Sayangi mereka ya Rab, ingatkan mereka di waktu mereka lupa ya Rab. Mereka manusia biasa, mereka hamba-hambamu biasa ya Rab, tidak luput dari salah dan dosa ya Rab. Ingatkan mereka di waktu mereka lupa, ingatkan mereka di waktu mereka dosa. Mereka hambamu, mereka umat baginda Muhammad. Sayangi mereka ya Rab, ingatkan mereka ya Rabbal Alamin, para pemimpin-pemimpin kami ya Rabbal Alamin, dan ingatkan para rakyat Indonesia ya Rab, ingatkan kami dan rakyat Indonesia kami ya Rab, di waktu kami membutuhkan bantuan ya Rab. Berilah kepada kami kesabaran ya Rab, berilah kepada rakyat Indonesia sabar ya Rab. Ya Allah, berilah kepada rakyat Indonesia ya Rab ketenangan ya Rab, kedamaian ya Rab. Ya Allah, sehingga terwujud Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rab, ya Allah, kami tidak ingin Indonesia hancur, kami tidak ingin Indonesia hancur ya Rab, kami ingin Indonesia makmur ya Rab. Indonesia diberi perjuangan para ulama-ulama-Mu ya Rab, para kiai-kiai-Mu ya Rab, para penerus perjuangan para baginda Muhammad ya Rab, dan para Rasul-Rasul ya Rabbal Alamin. Ya Rab, sayangi Indonesia ya Rab. Ya Allah, jauhkan Indonesia dari segala fitnah zaman, fitnah dajjal, fitnah syaitan, fitnah yang tampak dan tidak tampak. Jauhkan dari Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin, kami mohon kepadamu ya Rab, berilah kepada kami semua ya Rab yang ada di Indonesia ini, yang ada di tempat ini, dan keluarga-keluarga kami ya Rab, kenikmatan dalam solat, nikmat dalam sujud ya Rab, nikmat dalam rukuk ya Rab, nikmat dalam baca ayat suci Al-Quran, nikmat dalam beristighfar, nikmat dalam bertasbih, nikmat dalam bertakbir, nikmat dalam bersolawat, nikmat dalam menjalankan kebaikan ya Rab ya Rabbal Alamin. Jadikan diri kami dan keluarga kami, khususnya anak kami ya Rab, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil ilmi, ya min ahli sunnah wal jamaah, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma aghfir dhunubana wastur uyubana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuhassin akhlaqana wa adab al-hissiyah wal ma'nawiyah. Allahumma ij'alna wa ikhwanana ya Rab min al-aidin faizin fi ridha rabbil mursalin fi hadzal waqti fi hadzal syahr al-azim, wa yu'idu 'alaina wa 'alaikum sininan ba'da sinin wa aman ba'da ma yuhibbu rabbuna wa yardadul jalali wal ikram. Ya Rab, ya Allah, mohon kepadamu ya Rab, panjang usia para Habib kami ya Rab yang ada di tempat ini ya Rab, ya Rab, khusus Habib Hamid bin Yahya ya Rab, dan makmurkan Masjid Rawdatul Mustafa ini ya Rab, dan majlis ta'lim dimanapun berada ya Rab, yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang ada di Jogja, yang ada di Solo, dan dimanapun Masjid ta'lim, makmurkan ya Rab, makmurkan ya Rab, jaga Masjid ta'lim kami semua ya Rab, dan siapa memakmurkan Masjid ta'lim kami, yang memakmurkan ilmu-ilmu kami, yang memakmurkan ulama-ulama kami, yang memakmurkan tempat sekolah-sekolah kami ya Rab, memakmurkan tempat ilmu ya Rab, mereka siapapun mereka ya Rab, baik memakmurkan dengan harta benda mereka, memakmurkan dengan ilmu mereka, memakmurkan dengan tenaga mereka, memakmurkan dengan menitipkan anak mereka ke tempat ini, memakmurkan anak mereka di tempat masjid ta'lim dimanapun mereka berada, dan siapapun orang tua kami, dan yang memakmurkan doa mereka ya Rab dari yang dahulu dan akan datang ya Rab. Catatlah mereka min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah, dan jangan satu pun mereka kau hadap di neraka-Mu ya Rab. Ya Allah, Allahumma ha nahnu nad'uka kama amartana, ha nahnu nad'uka kama amartana ya Rab, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minasyaitonir rajim wa alhiqna bis salihin wa adkhilna al-jannata aminin wa mat'na bin nadhi ila wajhikal karim ya Rab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rab, ya Allah,
Kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan kami sebagai suami-suami ya Rabb, sebagai ayah yang bisa menjaga, bisa menghidupi keluarga kami ya Rabb, yang bisa mengayomi keluarga rumah tangga kami ya Rabb, yang bisa membimbing rumah tangga kami ya Rabb. Jadikan kami sebagai suami-suami yang beriman ya Allah, yang bisa menjadi contoh bagi anak istri kami ya Rabb. Jadikan kami sebagai suami ya Rabb yang bisa memberikan rezeki halal kepada mereka atas bimbinganmu ya Rabb. Ya Rabb, kami jadikan suami ya Rabb yang kelak di akhiratmu akan masuk surgamu tanpa tuntutan daripada istri dan anak-anak kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan istri-istri kami istri yang salehah ya Rabb. Jadi istri kami sebagai guru bagi anak-anak kami ya Rabb. Jadikan istri kami yang istri yang bisa menjadi guru panutan bagi anak-anak diri kami ya Rabb, yang bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, bisa menjaga kehormatan di pada rumah tangganya ya Rabb. Ya Rabb, jadikan anak kami anak-anak saleh salehah fi taatillah taat rasul birrul walidain ya Rabb. Ya Rabb, jadikan anak kami cendikan muslim ya Rabb, yang bisa mengangkat kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di muka bumi ini ya Rabb, yang bisa meneruskan perjuangan baginda Muhammad, bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama-Mu ya Rabb, bisa meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia ya Rabb, dan menegakkan Islam ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gauthah, ya Gauthah, ya Gauthah, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb. Ya Allah, satukan hati umat Islam yang ada di Indonesia ya Rabb, satukan hati umat Islam yang ada di Indonesia ya Rabb. Siapapun mereka ya Rabb yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satukan mereka ya Rabb dengan tali-tali hablum minan nas, tali-talimu ya Rabb, tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jagalah Islam daripada perpecahan ya Rabb, jadikan Islam daripada perpecahan ya Rabb. Satukan hati kami dan mereka ya Rabb, satukan hati kami dan mereka ya Rabb. Apapun faham kami dan faham mereka ya Rabb, tetapkan Islam satu ya Rabb, supaya Islam kokoh, supaya Islam wibawa ya Rabb. Ya Allah, kami titipkan diri kami ya Rabb, kami titipkan anak-anak kami ya Rabb, istri kami, Islam yang ada di Indonesia dan dunia ini ya Rabb. Apa harta benda apa yang kami miliki ya Rabb, ilmu-ilmu kami yang Kau berikan pada diri kami ya Rabb, apapun yang Kau berikan pada diri kami titipkan kepadamu ya Rabb. Jagalah diri kami, jagalah anak diri kami semua ya Rabb, daripada kehancuran, daripada kemurtatan ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, hancurkan yang akan menghancurkan Islam ya Rabb, hancurkan yang akan menghancurkan Islam ya Rabb, hancurkan yang menghancurkan Islam ya Rabb. Dan ingatkan mereka ya Rabb, kalau mereka masih bisa diingatkan, ingatkan mereka ya Rabb, sadarkan mereka dan kami ya Rabb, ingatkan mereka dan kami ya Rabb, supaya kami kelak bisa berkumpul bersama mereka kelak di syurga-Mu tanpa hisab, tanpa azab ya Rabb, tanpa iqab darimu ya Rabbal Alamin. Bihaqqi Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah.